Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPS untuk kelas 6. Pembelajaran yang pertama, karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah menurut garis lintang dan bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai kenyataannya di bumi. Letak astronomis kawasan Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis kawasan Asia Tenggara adalah Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas kawasan Asia Tenggara. Di bagian utara adalah negara Cina. Di bagian selatan ada negara Timur Leste, Samudra Hindia, dan benua Australia. Di bagian barat ada negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Serta di bagian timur ada Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Fakta-fakta tentang Asia Tenggara. Yang pertama, luas wilayah daratan Asia Tenggara adalah 4.817.000 km persegi. Sedangkan luas wilayah lautan Asia Tenggara adalah 5.060.100 km persegi. Yang kedua, negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia, dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Sedangkan negara terkecil adalah Singapura, dengan luas wilayah 728 km persegi. Yang ketiga, wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Pembentukan ASEAN. ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan lambang ASEAN berikut. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN dan negara asalnya. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan budaya. Yang ketiga, persamaan nasib pernah dijajah kecuali negara Thailand. Yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu ingin bersaing di kancah internasional. Keanggotaan ASEAN dan tahun bergabungnya. Tujuan ASEAN antara lain 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta budaya di ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di Asia Tenggara. Yang ketiga, menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. 4. Memberi bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Negara yang pertama, Indonesia. Karakteristik geografis. Letak geografis Indonesia adalah di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Batas-batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara ada Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia, Timor Leste, dan benua Australia. Di sebelah barat ada Laut Andaman dan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah 1.904.569 km persegi. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan berapi aktif serta dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia yang beriklim tropis akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan tinggi. 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun. 4. Kelembapan udara yang tinggi. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk terpadat di dunia, yaitu sekitar 300 juta penduduk. Jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai setengah jumlah populasi Indonesia, sehingga Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Adapun agama lain yang dianut di Indonesia adalah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesenian beragam. Indonesia berada di posisi kedua dunia dengan kekayaan bahasa daerahnya. Negara yang kedua, Malaysia. Yang pertama, karakteristik geografis. Letak geografis Malaysia adalah terdiri dari 2 bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat yang disebut Semenanjung Malaysia, yang terletak di Semenanjung Malaka, serta Malaysia Timur yang meliputi Sabah dan Sarawak, yang terletak di Pulau Kalimantan. Letak astronomis Malaysia adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Malaysia. Di sebelah utara ada Thailand, Laut Cina Selatan, Brunei Darussalam. Di sebelah selatan ada Singapura dan Indonesia. Di sebelah barat ada Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Natuna. Di sebelah timur ada Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Luas wilayah Malaysia adalah 329.847 km persegi. Malaysia terdiri atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 negara bagian. Wilayah ini memiliki kenampakan berupa gunung, yaitu Gunung Tahan, ketinggiannya 2.190 meter di atas permukaan laut. Wilayah Malaysia Timur terletak di utara Pulau Borneo atau Kalimantan, yang terdiri dari 2 negara bagian yaitu Sabah dan Sarawak. Di wilayah ini terdapat gunung terkenal yaitu Gunung Kinabalu. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Malaysia memiliki kota bernama Georgetown yang terdaftar dalam UNESCO sebagai kota warisan dunia. Kota ini terletak di Pulau Penang. Kota Georgetown memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 masyarakat utama yang mendiami Malaysia yaitu Melayu, Tiongkok, dan India. Pemerintah Malaysia menyatukannya dengan bahasa, yaitu bahasa Melayu. Musik tradisional dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia.
Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Negara yang ketiga adalah Singapura. Yang pertama, karakteristik geografis. Letak geografis Singapura adalah sebuah negara di lepas ujung selatan Semenanjung Malaka. Negara ini berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Letak astronomi Singapura adalah 1,11 derajat lintang utara sampai 1,28 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Singapura, di sebelah utara ada Selat Johor, di sebelah selatan ada Selat Singapura, di sebelah barat ada Selat Malaka, dan di sebelah timur Selat Karimata. Wilayah Singapura terdiri dari beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit, seperti Bukit Timah, Gombak, dan Mandai. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di Singapura adalah di Bukit Timah dengan tinggi 166 meter di atas permukaan laut. Singapura membuat daratan baru dengan melakukan reklamasi atau pengurukan pantai. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tiongkok, India, Melayu, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Agama yang dianut rakyat Singapura adalah Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Rakyat Singapura sangat disiplin mengenai masalah kebersihan, bahkan negara tersebut terpilih menjadi paling bersih di Asia. Makanan tradisional yang ada di Singapura adalah perpaduan dari hidangan India, Tionghoa, seperti kari dengan gaya Sichuan dan nasi basmati goreng. Negara yang keempat, Thailand. Karakteristik geografis. Letak astronomis Thailand adalah 5 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Thailand, di sebelah utara ada Myanmar dan Laos. Di selatan ada Kamboja dan Malaysia, di sebelah barat ada Laut Andaman dan Myanmar, dan di sebelah timur adalah negara Laos. Luas wilayah Thailand adalah 513.120 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya di bagian tengah. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Itanon, dengan ketinggian 2.594 meter di atas permukaan laut, di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur di bagian timur, dan bukit rendah di semenanjung Thailand hingga ke wilayah perbatasan Malaysia. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Thailand dijuluki negari gajah putih dan lumbung padi ASEAN. Thailand menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand menurut bahasa Thai artinya tanah kebebasan. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Melayu. Ramakien merupakan cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar penduduk Thailand menganut agama Buddha. Negara yang kelima adalah Filipina. Karakteristik geografis. Letak astronomis Filipina adalah 6 derajat lintang utara sampai 19 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Filipina. Di sebelah utara adalah negara Taiwan. Di sebelah selatan ada Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Di sebelah barat ada Laut Cina Selatan, dan di sebelah timur Samudra Pasifik.
Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan, karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo, dengan ketinggian 2.954 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Filipina merupakan perpaduan budaya Barat dan Timur. Budaya Filipina dipengaruhi budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Bahasa Tagalog adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. O dan Apo merupakan sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Budaya jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Negara yang keenam adalah Brunei Darussalam. Karakteristik geografis. Letak astronomis Brunei Darussalam adalah 5 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Brunei Darussalam di sebelah utara Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Malaysia, barat juga Malaysia, dan timur juga Malaysia. Brunei Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Kenampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pakon dengan ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam budaya orang Brunei, ketika percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepas sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendidikan dan layanan kesehatan disediakan gratis untuk masyarakat. Brunei Darussalam juga disebut negara petrodolar. Negara yang ketujuh, Vietnam. Karakteristik geografis. Letak astronomis Vietnam adalah 4 derajat lintang utara sampai 24 derajat lintang utara dan 104 bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Vietnam. Di sebelah utara ada Cina. Di sebelah selatan, Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, Kamboja dan Laos. Di sebelah timur, Laut Cina Selatan. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang ada di bagian barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang dengan ketinggian 3.143 meter di atas permukaan laut. Terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Cina Selatan. Karakteristik sosial budaya. Selama ribuan tahun, kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangganya yaitu Republik Rakyat Cina. Negeri Naga Biru ini juga mengakui banyak agama, seperti agama tradisional, Buddha, Kristen, Taoisme, Huahaoisme, dan lain sebagainya. Para penduduk Vietnam menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping banyak ditemui di Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas penduduk Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan dinasti Nguyen berkuasa dari tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara ke-8 adalah Laos. Karakteristik geografis. Letak astronomis Laos adalah 14 derajat lintang utara
sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Laos, di sebelah utara ada Cina, di selatan ada Kamboja dan Thailand, di sebelah barat ada negara Myanmar dan Thailand, dan di sebelah timur ada negara Vietnam. Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Penampakan alam di sebelah timur berupa perbukitan. Wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Paubia, setinggi 2.819 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Agama Buddha adalah agama dengan jumlah pengikut terbesar di Laos. Olahraga tradisional Laos adalah Katau. Katau sejenis olahraga sepak takraw. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara sakral pemberian sedekah disebut saibat. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Prancis. Laos mendapat julukan negara naga biru. Negara ke-9 adalah Myanmar. Karakteristik geografis. Letak astronomis Myanmar adalah 11 derajat lintang utara sampai 38 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Myanmar. Di sebelah utara ada Cina. Di selatan yaitu Laut Andaman dan Thailand. Di sebelah barat Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Di sebelah timur ada Thailand dan Laos. Luas wilayah Myanmar adalah 676.578 km persegi. Wilayah selatan berupa dataran rendah di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Wilayah utara berupa pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Kakaborazi, setinggi 5.881 meter di atas permukaan laut. Wilayah timur berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Wilayah tengah berupa dataran yang subur karena dialiri Sungai Irawati. Wilayah barat berupa pegunungan Arakan Yoma. Karakteristik sosial budaya. Mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Biksu dan pagoda menjadi ikon negara. Meskipun sudah mengalami modernisasi, tetapi masyarakat Myanmar masih menjunjung tinggi adat dan budaya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar adalah longyi. Longyi mirip sarung, namun kain membelit bagian tubuh mulai perut hingga betis. Negara ke-10 adalah Kamboja. Karakteristik geografis. Letak astronomis Kamboja adalah 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Kamboja, di sebelah utara ada Laos dan Thailand. Di sebelah selatan ada Laut Cina Selatan. Di sebelah barat ada negara Thailand, dan di sebelah timur ada negara Vietnam. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah Kamboja dialiri Sungai Mekong yang subur. Puncak tertinggi adalah Gunung Cardamom setinggi 1.813 meter di atas permukaan laut. Karakteristik sosial budaya. Masa kejayaan Kamboja adalah antara abad ke-9 sampai abad ke-14.
saat Kerajaan Angkor merupakan kerajaan yang berhasil menguasai seluruh kawasan daratan Asia Tenggara. Berbagai candi dibangun pada masa itu seperti Angkor Wat. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Kamboja menggunakan kalung Buddha untuk menjaga diri dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal adalah cha, yang berarti tumisan. Pembelajaran kelima, kondisi geografis Asia Tenggara. Keadaan iklim. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kawasan Asia Tenggara mempunyai iklim tropis. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Karena sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, maka sebagian besar negara-negara di ASEAN memiliki musim kemarau dan penghujan. Flora dan fauna. Flora dan fauna di setiap wilayah pasti memiliki keunikan dan perbedaan, termasuk yang ada di Asia Tenggara. Semua flora dan fauna itu bisa berbeda karena adanya banyak faktor persebaran yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu meliputi kondisi cuaca, keadaan alam, dan kemampuan bertahan hidup. Di Asia Tenggara terdapat banyak jenis flora dan fauna yang beragam. Bahkan, ada 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina, menjadi wilayah dengan flora fauna paling beragam di dunia. Selain itu, Asia Tenggara merupakan wilayah dengan 9% burung endemik dan 11% spesies mamalia. Bahkan, di lautan wilayah Asia Tenggara juga terdapat terumbu karang dengan luas sekitar 70.000 meter persegi. Beberapa hewan dan tumbuhan itu pun menjadi ikon bagi beberapa negara di Asia Tenggara. Wilayah lautan. Sebagian besar negara di Asia Tenggara mempunyai wilayah laut kecuali Laos. Laut memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Berikut manfaat laut. Yang pertama, sebagai objek pariwisata. Yang kedua, sebagai jalur transportasi. Yang ketiga, sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya. Dan yang keempat, sebagai sumber barang tambang yang berasal dari laut, seperti minyak bumi dan gas alam. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih.